Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang mengenai perkembangan ilmu manajemen. Sebelum memasuki pembahasan, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Eka Saripa Siburian, Hanisa Novitasari Sitorus, dan saya sendiri Mailani Dwi Syah Fitri, Roma Sihul Marito Sitompul, Noval Cai Hutasoid. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen. Pengembangan ilmu manajemen. Banyak catatan dan gagasan yang berhubungan dengan manajemen yang membuktikan bahwa manajemen sudah ada sejak zaman kuno. Dengan itu juga banyak para ahli yang mengemukakan atau mendefinisikan tentang pengertian dari manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Yang dimaksud dengan seni yaitu memiliki kemampuan, kemahiran, serta keterampilan menerapkan prinsip-prinsip, metode, serta teknik-teknik dalam menggunakan segala sumber daya secara efektif dan efisien. Di sini kami mengambil pengertian dari manajemen yang dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Mary Parker Follett. Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Dan seorang ahli yang bernama Ricky Wayne Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasikan, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sejarah manajemen. Masa pencatatan pertama. Pada masa pencatatan pertama ini, teori dari manajemen sebelumnya hanya masih berupa konsep abstrak, dan semakin bertambahnya waktu, sudah mulai disalin ke bentuk tulisan. Tulisan tersebut akhirnya telah dijadikan sebuah referensi pada manajemen modern. Pada masa abad ke-19, seorang ekonom klasik yang bernama John Stuart Mill pada tahun 1806 sampai 1873 dan Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 telah memberikan sebuah latar belakang yang teoritis untuk berbagai macam permasalahan seperti produksi, masalah harga, serta sumber daya alokasi. Dan pada waktu yang sama pula, beberapa inovator yang bernama James Watt, Eli Whitney, dan Matthew Boulton telah mengembangkan unsur produksi teknis seperti contoh prosedur kontrol kualitas, pertukaran bagian, standarisasi, kerja perencanaan, dan biaya akuntansi. Banyak sekali aspek manajemen yang ada pada sektor yang berbasis budak pada tahun 1861 dari ekonomi Amerika Serikat. Salah satu contohnya yaitu melalui manajemen gaji pada sebuah kelompok yang pada saat pertama kali muncul telah populer pada akhir abad ke-19. Pada masa abad 20, pada abad ke-20 disebut Juva sebagai era manajemen ilmiah. Hal itu dikarenakan sudah banyak sekali toko yang memperkenalkan dan mengemukakan manajemen melalui segi ilmiahnya. Pada masa ini juga telah ditandai dengan adanya teori administratif, yaitu sebuah teori yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh para manajer
dan bagaimana caranya untuk membentuk sebuah praktik manajemen yang baik. Sejarah manajemen pada masa abad ke-21. Era modern manajemen adalah sebutan bagi abad ke-21. Pada era modern, manajemen ini juga ditandai dengan adanya konsep manajemen kualitas total di akhir abad ke-20. Pada saat ini diperkenalkan oleh seorang ahli manajemen yang bernama W. Edwards Deming dan Joseph Juran. Deming juga sering disebut sebagai bapak kontrol kualitas pada saat ini, yang mana ia telah mengemukakan bahwa misalnya mayoritas dari permasalahan ini di dalam hal kualitas bukan berasal dari kesalahan para pekerja, tetapi terdapat pada sistemnya. Beliau juga menekankan betapa pentingnya peningkatan kualitas dengan menyusun teori 5 langkah reaksi berantai. Dan apabila kualitas tersebut dapat ditingkatkan, maka 1. Produktivitas akan meningkat, 2. Biayanya akan berkurang karena biaya perbaikan telah berkurang dan kesalahan yang terjadi sedikit. 3. Meningkatnya pangsa pasar karena terjadi peningkatan kualitas dan penurunan harga. 4. Bertambahnya jumlah pekerja yang ada. 5. Meningkatnya keuntungan yang membuat perusahaan dapat bertahan. Teori awal perkembangan manajemen. 1. Teori manajemen ilmiah. Salah satu tokoh teori manajemen ilmiah adalah Frederick Winslow Taylor. Taylor adalah manajer dan penasihat perusahaan dan merupakan salah satu tokoh terbesar manajemen. Ia dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Berdasarkan penelitian dan analisisnya, ditetapkan beberapa prinsip baru yang menggantikan prinsip lama, yaitu sistem trial and error. Kesimpulan dan penelitiannya adalah perusahaan akan mendapatkan hasil yang memuaskan apabila pekerjaan yang akan dilaksanakan direncanakan dengan memperhatikan segi teknologi maupun pelaksananya, manusia. 2. Teori organisasi klasik. Salah satu tokoh teori organisasi klasik adalah Henry Fayol. Fayol mengemukakan teori dan teknik administrasi sebagai dasar pengelolaan organisasi yang kompleks. Fayol dan Taylor mengemukakan hal-hal yang sama di mana prinsip-prinsip manajemen tertentu harus dipelajari oleh baik manajer maupun karyawan. Akan tetapi, Fayol lebih menitik beratkan kepada manajer tingkat bawah, sementara Taylor kepada manajer tingkat menengah dan atas. Dalam teori, menurut Fayol, manajemen dibagi ke dalam 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengordinasian, dan pengawasan. Selain 5 unsur tersebut, Fayol membagi 6 kegiatan manajemen, yaitu teknik produksi dan manufacturing, produksi komersial keuangan, keamanan, inovasi, dan manajemen. Hubungan manusiawi atau neokrasi tahun 1930 sampai 1940. Teori ini lahir karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi seperti yang diharapkan. Teori ini melengkapi organisasi klasik dengan pandangan sosiologi dan psikologi. Salah satu tokoh teori hubungan manusiawi adalah Hugo Münsterberg. Teori manajemen modern tahun 1940 sampai sekarang. Teori XY ini diungkapkan McGregor dalam bukunya The Human Set Enterprise. Dalam buku ini diuraikan para manajer atau pemimpin organisasi memiliki 2 jenis pandangan terhadap para pegawai atau karyawan, yaitu teori X atau teori Y. Menurut asumsi teori X dari McGregor ini bahwa orang-orang ini pada hakikatnya adalah 1. Pada dasarnya pegawai tidak menyukai pekerjaan, jika mungkin berusaha menghindarinya. 2. Karena pegawai tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 3. Para pegawai akan mengelakkan tanggung jawab dan mencari pengarahan yang formal sepanjang hal itu terjadi. 4. Kebanyakan pegawai menempatkan rasa aman di atas faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan memperlihatkan sedikit ambisi. Untuk menyadari kelemahan dari asumsi teori X itu, maka McGregor memberikan alternatif teori lain yang dinamakan teori Y.